sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali bihadzal kitab wa najal masyayikhina maulimillah hadratina Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi yudhamu ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujbal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustazah, ibu-ibu hajah, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan yang sudah kita baca tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada guru, Bu, kalau ada guru dia datang ke kelas misalnya, nah ada muridnya yang berbulan-bulan kagak masuk-masuk. Satu murid namanya Paul. Contohnya doang Bang, dicontoh namanya Paul. Nah satu lagi ada muridnya juga, dia ini hadir terus di kelas, namanya Darmin hadir terus dia di kelas, nggak pernah yang namanya bolos hadir. Walaupun di kelas itu paling dia doa, habis doa gurunya nerangin tidur aja. Kira-kira nih guru lebih demen kepada Darmin apa kepada Paul nih Bu? Guru ini lebih senang kepada Darmin apa kepada Paul? Paul kagak pernah masuk. Nah kalau Darmin masuk cuma ngantuk. Kira-kira guru demen yang mana nih? Mendingan yang mana kalau ibu jadi gurunya?
Mendingan yang mana? Mendingan Darmin apa mendingan Paul? Mendingan Darmin. Begitu juga pembahasan kita yang lalu tentang sholat. Betul, memang dalam sholat kita harus khusyuk, betul. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, hendaklah dalam hati kita cuma ada Allah saja, betul. Sejatinya seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa atau belum bisa, ya minimal kita hadir, minimal kita sholat begitu aja. Ini mendingan, lebih baik dibanding yang kagak sholat sama sekali, Bu. Jadi perumpamaan tadi paham ya? Meskipun kita belum bisa khusyuk, kita ingat Allah cuma pas takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Selebihnya Fatihah mah baca, cuma pikirannya ada di mana-mana. Sujudnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, cuma ada aja yang masuk ke dalam hati. Kalau belum bisa khusyuk, gak apa-apa, terusin sholat, jangan berhenti. Ini lebih baik dibanding orang yang kagak sholat sama sekali. Dalam surat Al-Ma'un yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Maksudnya lalai dari sholatnya itu apa? Sholatnya setahun sekali, Idul Fitri doang, lalai, sholat wajibnya enggak. Atau dia lalai dari sholatnya cuma seminggu sekali doang, yang 5 waktu enggak. Namanya lalai dari sholatnya. Lalai dari, bukan lalai dalam. Bukan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim, bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Orang yang lalai dari sholatnya. Ini adalah orang-orang yang diancam. Artinya sholatnya ini benar-benar jauh dari dia. Adapun orang lalai dalam sholat, saat dia sholat, di tengah sholat kemudian enggak ingat Allah, di tengah sholat pikirannya kemana-mana, maka ditambal. Bagaimana cara nambelnya? Nambelnya dengan zikir-zikir setelah sholat yang sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu buat nambel kekurangan kita. Kalau kita belum khusyuk dalam sholat, maka kita mohon ampun dengan dikiran-dikiran setelah sholat ini. Ini caranya. Jadi nggak boleh kita tinggalkan sama sekali. Gua mah bang sholat kagak pernah khusyuk, mendingan kagak sholat sekalian. Nggak boleh begitu. Nggak boleh, harus tetap dijaga meskipun belum bisa khusyuk. Kalau orang barat bilang, Bu, take it all or nothing. Bu, paham kagak ini? Take it all or nothing. Ambil semua atau enggak sama sekali. Nah itu ucapan itu salah tuh begitu. Ambil semuanya maksudnya total khusyuk bener, atau kalau enggak mendingan enggak usah. Nah yang begini salah, enggak boleh. Gua mah maunya khusyuk terus, kalau kagak khusyuk mendingan gua enggak usah sholat. Gua mah yang namanya puasa, pengennya puasa itu enggak ngelihat apa-apa, yang enggak ngelihat perempuan, enggak ngelihat yang bikin kepengenan, mendingan gua enggak puasa daripada lihat. Nggak boleh begitu. Itu satu idiom atau satu peribahasa yang tidak boleh dipakai. Peribahasa barat itu take it or nothing, ambil semuanya atau enggak sama sekali. Ini nggak boleh dipakai. Bagaimana dalam ajaran kita itu mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Suatu perkara, suatu ibadah misalnya yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya, maka nggak boleh ditinggal sama sekali, nggak boleh. Kalau kita belum bisa khusyuk dalam seluruh sholat kita, maka nggak boleh kita tinggal sholat, tetap lakuin aja. Puasa juga begitu, puasa tapi masih tetap puasa, tetap masih apa? Masih makan daging. Boleh nggak makan daging? Makan daging saudaranya sendiri. Gibah, maksudnya gibah.
puasa. Nah, belum bisa, misalnya bukan orang sini, sono, orang Bojong Kenyot. Dia puasa tapi masih ngomongin orang, belum bisa, baru belajar sedikit-sedikit dia tinggalkan. Ini jangan terus mendingan gua nggak usah puasa sekalian daripada nggak usah, nggak boleh begitu. Tapi tetap puasa lah, tetap puasa. Insya Allah nanti dengan kesungguhan, dengan latihan-latihan dia ibadah, maka akan Allah angkat puasanya lebih sempurna. Demikian juga sholat kita, meskipun kita belum bisa khusyuk, jangan tinggal, tetap apa yang tidak bisa kita peroleh sempurna, maka nggak boleh kita tinggalkan sama sekali, nggak boleh. Kita pengen dapat 100%, tapi dapatnya cuma 65%, maka itu bagus, mendingan kita ambil daripada kita nggak ngambil sama sekali. Oleh karenanya latihan-latihan sholat, pembahasan tentang sholat kemarin ini, walaupun kita belum bisa khusyuk, jangan menjadikan kita berhenti dari sholat kita, tapi tetap kita wajib sholat dan tetap kita berusaha untuk meningkatkan sholat kita menjadi sholat yang lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad, ada di halaman 174. Betul Bu? 174. Saya nandain wahwa aidon. Betul ya. Soalnya ini dari tahun kemarin, ini baru dibaca lagi, Bu. Dari tahun kemarin kan ya? Tahun 1445 kemarin. Sekarang? Iya kan, dari tahun kemarin nih kita nggak ngaji. 1445 Hijriah, sekarang udah 1446. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalatan wa thalathina wa hamidallaha thalatan wa thalathina wa kabbarallaha thalatan wa thalathina. Al-jawab ila akhirin nas, sampai akhir nanti kita artikan dan kita bahas. Wahua, dan juga mengeluarkan hadis dia Imam Muslim. Aidon juga qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha, siapa yang mensucikan Allah fi duburi kulli salatin, di setiap habis salat, membaca subhanallah, maksudnya siapa yang mensucikan Allah dengan membaca subhanallah talatan wa talatina, 33 setelah salat, wa hamidallaha, dan memuji Allah talatan wa talatina, 33 selesai salat, wa kabbarallaha, dan membesarkan Allah dengan membaca Allahu Akbar talatan wa talatina, 33, wa qala, dan dia mengucapkan tamamal mi'ati, menyempurnakan yang 100, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, jadi berapa Bu? 99. Kemudian disempurnakan al-mi'ah, 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hanya milik Allah kerajaan, segala kerajaan, walahul hamdu, dan hanya milik Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu kuasa. Siapa yang mewiridkan ini, yang menzikirkan ini, menyebutkan zikiran ini setiap selesai sholat, maka kata Rasulullah, ghufirat khotoyahu, diampunilah dosa-dosanya, wa in kanat, meskipun ada dosa-dosanya, mithla zabadil bahri, seperti buih di lautan, seperti buih di ombak atau di lautan, di samudra.
Ini amalan yang sering kita laksanakan, apalagi kalau sholatnya jamaah. Kalau ibu sholat sendiri, dijaga juga subhanallah 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 33 kali. Selesai itu alhamdulillah 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 33. Setelah alhamdulillah apa Bu? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 juga. 99 Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sekali yang la ilaha illallahnya. Siapa yang rutin membaca ini setiap habis sholat, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni meskipun sebanyak buih lautan, meskipun sebanyak buih di samudra atau di laut. Ibu tahu buih Bu? Apa buih? Busa. Betul ya, busa. Meskipun itu dosa-dosanya orang yang baca ini sebanyak busa yang ada di lautan. Kalau kita kemarin Anyer yang mana ini? Anyer. Anyer itu kan kalau di laut, apalagi di pantainya, di pinggir laut, kalau ada ombak itu pasti ada buihnya, ada busanya. Nah, segitu banyak pantai, segitu panjangnya pantai, bukan cuma Anyer doang, buihnya tuh banyak banget. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa bisa terhapus dengan pikiran-pikiran ini, meskipun banyak seperti buih di lautan yang ada di pantai Anyer, di Karangbolong, yang ada di pantai Pelabuhan Ratu, yang ada di pantai Laut Jawa, semuanya buih-buihnya misalnya itu banyak, dosa-dosanya itu akan tetap Allah ampuni. Kenapa? Karena membaca ini, karena membaca zikran subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Di sholat subuh, sholat asar, dan sholat maghrib ada tambahannya Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ditambahin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, selain 3 sholat itu, zuhur atau maghrib atau isya, atau zuhur atau isya, maka tidak ada yuhyi wa yumitnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Ini buat menutup subhanallah tadi. Nah, ini amalan-amalan atau zikir-zikir yang maksurat, zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat banyak di sini, banyak zikiran-zikiran yang memang diajarkan oleh Rasulullah, namanya maksurat atau benar-benar dari Rasulullah, benar-benar Rasulullah mengajarkannya. Ada yang mungkin juga pernah ngamalin atau pernah jadi wiridan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka, itu juga termasuk. Man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Itu termasuk ma'thurat, termasuk juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena zikir itu ada yang ma'thurat, ada yang ghair ma'thurat, ada yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, guru-guru kita dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, terus sampai siapa? Sampai sahabat misalnya. Jadi diajarkan oleh sahabat atau diajarkan oleh muridnya sahabat, tabi'in misalnya. Bolehkah kita mengamalkan itu? Boleh. Walaupun ghair ma'thurat. Walaupun ghair ma'thurat. Saya pernah dapat satu wiridan selesai sholat juga dibacanya. Ini namanya wiridan li khamsatun. Dulu sebelum ini populer, dinyanyiin oleh Nisa Sabian ya Bu. Namanya Nisa apa Nusa? Bukan Nusa. Dinyanyiin nama Nisa Sabian. Ini udah diwiridi nama orang tua kita dulu. Li khamsatun utfi biha harral waba ilhatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah.
ini udah orang tua kita dulu, guru-guru kita udah mengamalkan ini, mengajarkan. Kapan bacanya? Habis selesai sholat juga. Kalau yang populer jadi lagu-laguin dah, yang namanya lagu selagu-lagunya, namanya juga buat kepentingan komersil. Tapi kalau kita mau jadi wiridan itu dibaca selesai sholat 1 kali. Li khamsatun, aku memiliki 5 orang. Utfi biha harral wabail hatimah, yang dengan 5 orang itu aku menolak segala macam wabah yang datang, segala macam wabah yang menyerang. Siapa 5 orang itu? Al-Mustafa, Nabi Muhammad Al-Mustafa, wal Murtadha, Sayyidina Ali radhiyallahu an, wabnahuma, dan 2 anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berapa tuh? Udah berapa, Bu? Berapa tuh? Bu? Ngantuk ya? Berapa tadi? Enggak, yang udah saya sebutin berapa? 4. Wa Fatimah dan Siti Fatimah 5. Ini doa dibaca li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Dibaca habis sholat 1 kali, maka wabah penyakit apapun di kampung lagi datang, atau kalau di pesantren santri-santri yang lain lagi pada kena, insya Allah anak kita atau kita nggak kena. Baca doa ini doa li khamsatun. Dulu guru-guru kita ngajarin. Ini tidak maksurat, zikir yang ghair maksurat. Boleh nggak diamalkan? Boleh diamalkan. Jadi zikir, ada zikir maksurat yang sedang kita bahas di kitab Irsyadul Ibad ini. Ada zikir yang ghair maksurat. Ghair maksurat itu yang tidak dikenal atau yang belum diketahui apakah dari Rasulullah, tapi yang jelas itu dari guru-guru kita, maka tetap boleh diamalkan. Jadi amalan itu tidak harus dari Nabi Muhammad, asal itu isinya permohonan kepada Allah, maka boleh kita amalkan juga. Ibu pernah dengar ada hizib? Pernah dengar, Bu? Pernah dengar hizib? Ya, hizib, ada hizib Nawawi, ada hizib Nasr, ada hizib Bahar. Itu juga susunan dari ulama-ulama kita, bukan dari Rasulullah. Boleh nggak kita mengamalkan? Boleh. Kalau sudah disuruh sama guru kita, maka boleh mengamalkan. Namanya zikir yang bermaksurat. Jadi zikir tidak harus yang maksurat. Bagus kalau yang maksurat kita dahulukan. Yang maksurat kita dahulukan. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi, boleh kita baca juga. Seperti doa tadi, li khamsatun. Nah, yang berikut ini juga yang sering kita baca di sini, yang sering kita jadikan zikiran selesai sholat. Warrafi'iyu, dan mengeluarkan hadis Imam Rafi'i, atau berkata Imam Rafi'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum sholatal fardhi, ketika selesai sholat kalian melaksanakan sholat fardu, faqulu, maka ucapkanlah, fi aqibi kulli sholatin, setiap selesai sholat, di belakang setiap sholat bacalah asyara marratin, 10 kali. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, setiap habis sholat 10 kali, yuktabu lahu minal ajri ka'annama a'taqa raqabatan, maka dia akan ditulis untuknya ganjaran, akan ditulis untuknya pahala, ka'annama a'taqa raqabatan, seperti seolah-olah dia membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya. Wa yazidu fiha yuhyi wa yumitu biyadihil khair ba'da subhi wal asri, ini yang tadi sempat kita bahas. Dan ditambahkan juga di dalam zikiran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dalam 10 kali itu ditambahkan yuhyi wa yumit biyadihil khair, yaitu kata-kata yuhyi wa yumit, dia Allah menghidupkan, wa yumit, dan dia mematikan, biyadihil khair, hanya
dalam atau hanya pada tangan Allah, pada kekuasaan Allah segala kebaikan. Ditambahkan ba'da subhi wal asri, setelah subuh dan asar, wal maghribi dan maghrib 3. Astagfirullahaladzim. Jadi urutannya begini, Bu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tambahin juga min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru baca yang 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau asar, subuh, maghrib tambah dalam 10 rangkaian ini tambah yuhyi wa yumit biyadihil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumitu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Orang yang ngamalin ini, membaca ini setiap selesai sholat, maka Allah tulis pahalanya seperti membebaskan seorang hamba sahaya. Tahu hamba sahaya, Bu? Budak dalam Islam, kafarah atau penghapusan dosa atas kesalahan. Kafarah membayar satu tebusan karena melakukan dosa-dosa besar. Ini antara lain adalah dengan puasa misalnya. Orang sumpah pakai nama Allah, demi Allah bang, modalnya aja belum dapat. Ditawar sama ibu, ibu belanja nawar ya? Ibu nawar berapa bang? Ya saya 40.000 Bu, 40.000, 20 dah. Belum dapat Bu, demi Allah dah, modalnya aja belum dapat. Padahal dia belanjanya cuma 15.000. Dia bilang modalnya belum dapat, pakai nama Allah. Atau contoh-contoh yang lain yang lebih resmi lagi, misalnya sumpah di hadapan pengadilan, di hadapan hakim, demi Allah saya tidak mengenal terdakwa, padahal kenal, dan dia emang kong kali kong menggunakan nama Allah, sumpah, maka dia harus bayar kafarah puasa 3 hari. Namanya kafarah. Puasa ibadah, ada pahalanya. Nah, ada kafarah memberikan makan 60 orang miskin, juga kafarah ada. Pahala apa bukan tuh Bu? Pahala atau bukan tuh? Pahala puasa, memberikan sedekah kepada fakir miskin 60 orang, pahala. Begitu juga membebaskan budak atau hamba sahaya, ini kafarah. Dan ini kafarah paling besar, yang nilai pahalanya paling tinggi dibanding puasa, dibanding memberikan makan pada fakir miskin. Maka membebaskan budak ini adalah kafarah yang paling tinggi, pahalanya paling besar. Islam mengajarkan ini karena memang dosa-dosa tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan oleh seorang Islam ini sangat besar kerusakannya, maka nggak boleh sembarangan dan harus dibayar dengan membebaskan budak. Islam mengajarkan ini karena kesalahan besar pertama. Yang kedua, karena memang ingin menghilangkan perbudakan. Ngalamin gak Bu ibu perbudakan? Ngalamin gak ibu perbudakan? Gak ngalamin ibu mah, sama kayak saya. Saya juga dengar ceritanya doang. Sayyidina Bilal ini budak, kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Banyak budak-budak yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian dibebaskan, dan harganya nggak murah Bu, nggak cuma sekedar puasa 3 hari atau nggak cuma sekedar kasih makan 60 orang kali 25.000 misalnya, cuma berapa tuh? Berapa Bu Haji? 60 kali 25 ya taruhlah 1.200.000 ya, atau 1.500.000 iya, atau 2 juta dah. Nah budak nggak dapat segitu, budak nggak dapat.
itu bisa ratusan juta. Maka Sayyidina Abu Bakar itu banyak hartanya, banyak kekayaannya digunakan untuk membeli budak. Ada 17 budak yang dibayarkan atau yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian dibebaskan. Ratusan juta. Maka kafarah ini adalah kafarah besar, nilainya juga sangat besar, dan untuk mengeluarkannya juga butuh keberanian orang, bukan hanya sekedar sedekah 1 juta 2 juta, tapi lebih dari itu. Pahalanya besar apa enggak? Sangat besar. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan amalan ini. Orang yang mengucapkan, yang mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mengamalkan ini 10 kali setiap habis sholat asar, maghrib, subuh, maka sama dengan membebaskan budak. Artinya dia sudah punya pahala yang sangat besar. Ngomong-ngomong, ibu baca nggak tuh di rumah? Alhamdulillah, baca bu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau habis salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak apa-apa, boleh juga. Boleh juga, enggak apa-apa, yang udah terbiasa seperti itu boleh. Ini sama aja dengan membebaskan budak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, banyak dalam Islam hukum-hukum yang kafarahnya itu membebaskan budak. Ini bagian dari kesungguhan Nabi Muhammad untuk menghilangkan perbudakan, di antaranya dengan kafarah. Karena memang Islam ingin menghapuskan perbudakan, tapi tidak langsung, perlahan tapi pasti, pelan-pelan. Caranya dengan kafarah. Jadi lama-kelamaan banyak budak yang bebas, lama-kelamaan banyak juga orang yang merdeka, dan lama-kelamaan hilang juga perbudakan. Ada satu hukum namanya, ada yang namanya ummul walad. Ini sedikit membahas tentang bab perbudakan atau membebaskan budak dalam fikih. Ada namanya ummul walad, Bu. Ummul walad itu budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Ummul walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Budak itu seperti istri, tapi dia ya tetap budak, bisa dijual. Zaman dulu nih, kita zaman dulu. Ada seorang budak perempuan, dia melahirkan anak tuannya, maka dia disebut ummul walad. Ketika tuannya mati, ketika tuannya meninggal, maka otomatis ummul walad bebas. Itu hukum Islam. Kenapa bebas? Karena tidak mungkin seorang anak menerima warisan dari bapaknya. Yang diwarisin apa? Rumah? Bukan. Yang diwarisin apa? Apartemen? Bukan. Tapi yang diwarisin ibunya sendiri, nggak mungkin. Paham gak? Budak itu bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Nah, kalau bisa diwariskan berarti tuannya meninggal, dia bisa meninggalkan waris, yaitu berupa budak perempuan. Padahal budak perempuan ini adalah ibunya si tuan. Maka dengan demikian tidak boleh, kata Rasulullah, ummul walad bebas. Begitu ada seorang budak perempuan, dia melahirkan anak tuannya, maka ketika tuannya atau majikannya meninggal, otomatis ummul walad bebas. Dulu orang-orang Arab dulu banyak yang punya budak perempuan. Dia istri mah cuma 4. Emang yang dibolehin cuma 4, tapi budak perempuannya banyak. Nah, ketika ada budak perempuan yang memang melahirkan anak tuan-tuan ini, maka waktu tuannya meninggal ada puluhan orang atau ratusan budak perempuan yang bebas itu. Ini hikmahnya pembebasan budak atau misi Islam dalam menghapuskan perbudakan. Walaupun tidak langsung, tapi pelan-pelan pasti
Islam menghilangkan perbudakan yang ada di dunia, yang ada di muka bumi ini. Ini bagian dari misi nubuah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka sama seperti orang yang membebaskan budak. Allah berikan ganjaran, Allah catatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak. Wal Harth bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa syahidallahu ilal islam. Ini maksudnya wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sampai ayat seterusnya inna dina indallahil islam, sampai situ. Kemudian ditambah wa qulillahumma ila hisab, maksudnya qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya sampai hisab, ya, sampai ayat yang terakhir itu bighairi hisab, ya, bighairi hisab. Ya, tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terus tarzuqu man tasya wa tarzuqu man tasya biadikal khair. Itu kan udah tadi. Itu udah. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail. Terus wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Sampai situ. Siapa yang membaca Al-Fatihah, disambung ayat kursi, disambung syahidallahu, disambung dengan inna dina indallahil islam, sampai di situ baru qulillahumma malikal mulki sampai wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Siapa yang membaca itu setiap habis salat, maka kata Allah, kata Rasulullah, mohon maaf, kata Rasulullah di sini, ini bacaan-bacaan ini mu'allaqatun ma bainahuma wa bainallahi hijabun. Kata-kata ini, ayat-ayat ini, kata Rasulullah, ini semuanya menggantung. Antara ayat-ayat ini dan antara Allah tidak ada hijab. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Antara ayat ini dan antara Allah tidak ada penghalang. Qulna, maka ayat-ayat ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atuhbituna ila ardika wa ila man ya'si. Apakah engkau hendak menurunkan aku ke bumimu kepada orang yang mendurhakaimu? Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, bi halaftu, dengan zatku aku bersumpah, la yaqra'ukunna ahadun, tidak akan membaca kalian wahai ayat-ayat, tidak akan membaca kalian satu orang pun dubura kulli salatin, selesai salat, illa ja'altul jannata mathwahu, kecuali aku jadikan surga sebagai tempatnya, tempat tinggalnya, ala makana fihi, dengan segala yang ada di dalam surga. Waskantuhu hadiratal qudsi, dan aku tempatkan dia hadiratal qudsi, dalam perlindungan yang kudus atau perlindungan yang suci. Kudus itu artinya suci. Wa nadartu ilaihi bi ainil maknunah, dan aku memandang kepadanya dengan mataku yang tersembunyi, fi kulli yaumin sab'ina marratan, setiap hari aku pandang dia 70 kali. Wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan, dan aku tunaikan, aku kabulkan untuknya setiap hari 70 hajat, 70 keinginan. Adnaha al-maghfirah, yang paling rendah ampunan. Wa'atuhu min kulli aduwin hasidin, dan aku jaga dia dari setiap musuh dan orang yang hasud. Wa nasartuhu, dan aku terus menolongnya, aku pasti akan menolongnya. Ini buat pagar awak, tahu pagar awak Bu? Buat jaga diri. Ini Bu baca nih buat jaga diri. Habis sholat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim, inna dina indallahil islam. Ini surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 18. Dilanjut dengan surat Ali Imran juga, cuma langsung ke ayat 26. Habis surat Ali Imran ayat 18 sampai wa huwal azizul hakim, Ibu lanjut Ali Imran ayat 26. Apa ya Ali Imran ayat 26 yang tadi? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini ayat-ayat ini antara ayat yang tadi kita baca Fatihah, ayat kursi, kemudian Ali Imran ini, antara ayat ini dengan Allah tidak ada penghalang apa-apa. Ayat ini kemudian berdialog dan bilang kepada Allah, ya Allah, buat apa aku engkau turunkan ke muka bumi kalau hanya buat hamba-hamba yang maksiat, aku nggak mau. Kata Allah, wahai ayat-ayatku, aku bersumpah demi Zatku, siapa yang baca Al-Fatihah, ayat kursi dan juga surah Ali Imran barusan, siapa yang baca ini setiap habis sholat, maka akan aku jaga setiap harinya, akan aku berikan perlindungan, dan aku akan mengawasinya 70 kali diawasin oleh Allah, dan aku masukkan ke dalam keamananku, dalam lingkaran keamananku, aku awasi dengan pandangan mataku yang tidak kelihatan, aku awasi dia 70 kali setiap hari, dan aku kabulkan hajatnya 70 hajat setiap hari, 70 keinginan setiap hari. Kalau kelihatannya tidak terkabul hajatnya, maka sesungguhnya sudah diampuni oleh Allah. Karena hajat-hajat kita, Bu, keinginan kita itu kadangkala belum dikabulkan. Tapi bagaimana cara Allah mengabulkannya? Cara Allah mengabulkannya dengan mengampuni kita. Hajat yang paling rendah itu Allah kabulkan adalah berupa pengampunan. Minta anu belum dikasih sama Allah, minta itu belum dikasih, tapi dengan kita doa itu udah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini faedahnya doa. Jadi jangan terus berhenti doa gara-gara belum dikabul, karena minimal kabulnya doa kita itu minimal diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan setiap habis sholat zikir-zikir maghfurat ini, sehingga menjadi penyempurna ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.